Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi, yaitu aplikasi Mayap Accounting. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan proses input data saldo awal, kemudian data customer, data supplier, beserta saldo piutang dan utang dagangnya. Lalu kemudian terakhir kita telah berhasil memasukkan persediaan barang dagang beserta nilai persediaan dan jumlah persediaannya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan coba lanjutkan untuk menganalisis dokumen transaksi ya, atau pencatatan dokumen transaksi ke dalam aplikasi Mayop. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk mempermudah ini saya bagi menjadi dua. Di sini aplikasi Mayopnya sudah saya buka ya. Oke, kita coba mulai dari analisis transaksi nomor satu. Oke, di sini ada faktur. Kemudian kopnya di sini adalah PT Gunung Kawi. Kita tahu bahwa kalau ada faktur kopnya perusahaan orang lain, maka ini bisa diasumsikan sebagai atau bisa kita simpulkan sebagai transaksi pembelian secara kredit. Nah, bagaimana cara menginput dokumen transaksi pembelian kredit ke dalam Mayop? Caranya adalah yang pertama kita masuk ke tab menu purchase, lalu kita masuk ke enter purchase. Oke. Kalau misalnya tampilannya masih bentuk seperti ini, tampilannya maka silakan kalian ganti layoutnya dengan cara klik tab layout di sini, lalu pilih item. Nah, ini artinya tampilan atau layout dari penjual apa namanya perusahaan dagang seperti itu. Oke, kita masukkan di sini suppliernya adalah kita isi dengan nama supplier kita yaitu PT Gunung Kawi di sini. Oke, kemudian selanjutnya jangan lupa bahwa apabila di sini untuk teks inklusifnya ini kita masih terchecklist, maka ini silakan dibuang checklistnya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita baru masukkan untuk nomor transaksinya atau fakturnya itu F011. Ya, seperti ini. Lalu tanggalnya kita masukkan tanggal 2 Desember 2022. Ya, seperti ini. Lalu baru kita masukkan nilai pembeliannya atau jumlah pembeliannya di sini. Kita lihat di sini untuk jumlah pembelian kita masukkan ke kolom bill ini. Oke, di sini kita membeli ya 20 unit. Kemudian kita tap untuk memanggil jenis barangnya. Di sini untuk kulkas Panasonic berarti yang ini. Use. Oke, kita tap lagi. Untuk kulkas Panasonic di sini kita membelinya harganya 4.500.000. Oke, di tap. Itu yang pertama, yang kedua, kita masukkan untuk item pembelian yang kedua itu 15 unit. Kita tap, lalu tap lagi untuk memanggil data barangnya. Kulkas Toshiba berarti yang ini, use. Oke, kita tap dengan harga pembelian di sini adalah 3.500.000. Oke, setelah itu baru kita tap ke bawah. Lalu di sini kalau kita lihat ada beban angkut pembelian atau freight paid 1 juta. Nah, untuk beban angkut pembelian ini kita masukkan ke kolom freight ini. Oke, 1 juta. Nah, lalu kita lihat di sini subtotalnya, atau total pembelian adalah 142.500.000. Ini sudah sesuai total pembelian dengan PPN 15.675. 15.675. Lalu ada beban angkut 1 juta di sini. Ya, sehingga total keseluruhannya ini adalah 159.175. Oke, sudah sesuai dengan yang ada di dokumen. Kalau sudah, ini bisa kita record atau simpan. Klik. Ya, ignore saja. Oke. Lalu kemudian cancel. Oke, kembali lagi ke beranda command centernya. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 2. Ya, di sini ada voucher kas kecil atau pengeluaran kas kecil. Oke, jika ada voucher, caranya kita masuk kemana adalah uh, tab menu banking ya. Klik tab menu banking, lalu masuk ke spend money. Oke, di sini untuk pay from akunnya karena ini pengeluaran kas kecil, maka kita pastikan ganti dengan petty cash. Oke, kemudian kita masukkan nomornya V ya, V12-1
Masukkan tanggalnya tanggal 4 Desember 2022. Oke, jumlah yang kita keluarkan petty cash di sini adalah 700.000. Oke, BMO-nya kita masukkan keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor di sini. Ya, kita copy saja untuk mempercepat. Nah, kemudian untuk pembelian perlengkapan kantor, akun yang kita gunakan di sini, kita masukkan untuk perlengkapan kantor adalah store supplies. Kita ambil akun kode 1, store supplies seperti yang ini. Use, oke, kita masukkan otomatis jumlahnya akan masuk secara otomatis 700. Oke, kita tap ke bawah, kita record. Ya, itu dokumen nomor 2. Sekarang kita masuk dokumen nomor 3. Oke, kembali ada faktur kopnya perusahaan orang lain. Itu berarti kita simpulkan sebagai pembelian kredit. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke purchase, lalu masuk enter purchase. Oke, untuk suppliernya kita ambil atau kita panggil nama Broma sesuai dengan di dokumen. Seperti yang ini. Ya, use. Lalu kita masukkan, kita lihat, pastikan bahwa untuk teks inklusifnya tidak terchecklist ya di sini. Oke, kita masukkan di sini nomor buktinya adalah 217. Oke, 217. 217. Oke, tanggal transaksinya adalah 5 Desember 2022. Baru kita masukkan item pembeliannya atau jumlah pembelian. Yang pertama kita membeli 25 unit. Oke, kita tap untuk barang kulkas Panasonic use dengan harga pembelian tap 4.500.000. Lalu yang kedua, kita membeli 20 unit, kita tap untuk pembelian kulkas Toshiba, tap lagi pembeliannya harganya adalah 3.500.000. Lalu kemudian kita lihat di sini, kita tap ya. Lalu kita cocokkan dengan dokumen subtotal adalah 162.500. Sudah sesuai dengan PPN 20 juta 75.000. Oke, dan total pembelian di sini 202.575.000. Oke, di sini tidak ada beban angkut ya. Berarti kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ya, langsung kita record seperti ini. Oke, ignore. No, cancel. Selesai dokumen nomor 3. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 4. Ada faktur kembali, kita membeli kepada Jaya Putra. Sama seperti tadi langkahnya masuk purchase, enter purchase. Untuk suppliernya kalian panggil Jaya Putra. Oke, lalu kalian masukkan untuk kodenya atau nomor buktinya 324, tanggal pembelian tanggal 8 ya. 8 Desember 2022. Oke, kita masukkan item pembelian dibeli 15 unit. Tap. Oke, untuk kulkas Panasonic-nya tap lagi, harga pembeliannya masih sama 4.500.000. Oke, yang kedua untuk kulkas Toshiba kita membeli 10 unit. Tap kulkas Toshiba, tap lagi, harga pembelian 3.500.000. Oke, kita tap. Lalu kita sesuaikan subtotalnya 102.500.000 sudah sesuai, PPN 11 juta juga sudah selesai. Sudah sesuai 113.775. Oke, di sini ada beban angkut 1.250.000 untuk freight paid-nya. Kita masukkan ke sini kolom freight 1.250.000. Tetap sehingga totalnya di sini untuk utangnya 115.025.000. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah, sekarang kita record. Ya, selesai dokumen nomor 4. Sekarang kita masuk dokumen nomor 5. Ya, ada nota kredit. Topnya Jaya Putra. Ini berarti adalah retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 8 ini. Oke, jika retur maka cara menginputnya hampir sama dengan pada saat pembeliannya ini. Caranya masih masuk ke tab menu purchase, enter purchase. Oke, suppliernya adalah kita ambil Jaya Putra. Ya, lalu kita masuk ke nomor returnya yaitu NK strip 1. Tanggal transaksi tanggal 10 Desember 2022. Oke, kita masukkan nilai returnya. Nah, ini yang membedakan memasukkan nilai pembelian dan nilai retur. Oke, di sini ada satu barang yang diretur itu kulkas Panasonic. Cara memasukkannya adalah kita gunakan tanda min 1. Itu artinya ada pengembalian satu barang. Oke, kita tap untuk jenis barang kulkas Panasonic. Oke, harga retur yang dikembalikan adalah masih 4.500.000. Lalu yang kedua,
itu dikembalikan 2 unit kulkas Toshiba. Min 2, kita tap untuk kulkas Toshiba. Use, tap lagi. Pengembaliannya ada 3.500.000. Oke, kita tap ke bawah. Pastikan subtotal retur 11.500.000. Lalu ada PPN-nya 1.265.000 sudah sesuai dan totalnya 12.765.000. Oke, sudah sesuai ya. Oke, jika sudah di sini kita bisa record ya, ignore. Lalu kita masuk ke register. Ya, masuk ke register. Lalu kita masuk di sini buat tanggal ini tahun 2022 sampai sorry, ini Desember sampai dengan tanggal 31 ya. Desember 2022. Oke, kita masuk ke return and credit. Ya, sini. Oke, kita klik di sini ya. Ya, klik di sini. Lalu apply to purchase. Ya, kita masukkan di sini nomornya adalah NK step 1 tanggalnya 10 Desember 2022. Yang kita kembalikan adalah yang transaksi tanggal 8 ya. Oh, yang ini ya berarti ya. Ya, yang ini di sini berarti. Kliknya transaksi tanggal 8 ya, pengambilan tanggal 8. Oke, berarti klik di sini, klik. Nah, kalau sudah kita tap ke bawah sampai out of bilnya 0. Oke ya, ingat ya kliknya di kolom amount applied yang tanggal 8 karena kita mengembalikan dari pembelian tanggal 8. Oke, kalau sudah kita record. Ya, itu jika ada retur pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 6. Ya, ada faktur kembali di sini, cuma memang tidak ada tulisan faktur, tapi di sini ada nomor faktur kopnya perusahaan kita. Nah, apabila ada faktur kopnya perusahaan sendiri, itu berarti penjualan secara kredit. Oke, apabila ada penjualan secara kredit, maka pencatatan ke dalam layarnya caranya kita masuk ke tab menu sales, masuk ke enter sales. Oke, customernya kita menjual kepada toko pojok, berarti customernya kita panggil toko pojok, berarti yang ini. Oke, lalu kemudian pastikan bahwa teks inklusifnya ini checklistnya kita buang. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan nomor fakturnya adalah F12 strip 1. Oke, tanggal penjualannya tanggal 11 Desember 2022. Kita masukkan jumlah penjualan di kolom ship. Kita jual 15 unit. Oke, tab untuk kulkas Panasonic. Oke, tab dengan harga penjualan di sini 6.500.000. Oke, lalu yang kedua, kita jual 10 unit. Oke, kita tab untuk kulkas Toshiba. Tab lagi harga penjualan 5.500.000. Oke, kita tab. Di sini total penjualan subtotal 152. Oke, PPN 16.775. Kemudian di sini ada beban angkut penjualan freight collected 1.500.000. Nah, beban angkut penjualan atau freight collected kita masukkan di sini. 1.500.000. Oke, kita tap sehingga total di sini penjualan 170.775. Oke, sudah sesuai ya. 170.775. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung record. Ya, ignore saja. Oke, selesai dokumen nomor 6. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 7. Ya, dokumen nomor 7 di sini kalau kita lihat masih faktur ya, ada faktur kembali kopnya perusahaan kita. Caranya sama, masuk sales, enter sales. Oke, di sini tanggal 12 atau dokumen nomor 7 kita menjual kepada toko Seven. Yang ini use. Oke, kita masukkan nomor fakturnya F12 step 2, tanggalnya tanggal 12 Desember 2022. Oke, kita masukkan jumlah penjualannya. Pertama kita menjual 25 unit ini ya untuk kulkas Panasonic. Tab, kita klik yang ini use, kita tap lagi penjualannya masih sama 6.500.000.
Lalu kemudian yang kedua kita menjual 20 unit. Ini untuk kulkas Toshiba. Kita tap, nilai penjualan masih sama 5.500.000. Lalu kita tap, kita lihat di sini total penjualan subtotal 272.500.000 dengan PPN 29 sudah sesuai. Kemudian di sini ada beban angkut penjualan kembali 2.250.000. Kita masukkan kolom frame 2.250.000. Tetap sehingga total penjualan 304.725. Ini sudah sesuai dengan yang di dokumen. Oke, kalau sudah kita bisa record. Ignore saja. Oke, sekarang kita masuk dokumen yang nomor 7. Nomor 8, sorry. Oke, nomor 8 di sini ada voucher kas kecil. Oke, kalau voucher kita masuk ke banking, masuk ke spend money, lalu pastikan pay from akunnya kita ganti petty cash karena voucher itu adalah bukti transaksi pengeluaran kas menggunakan kas kecil. Kita masukkan nomornya V12 strip 2. Oke, tanggalnya tanggal 14 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan petty cash adalah 600.000. Oke, keterangannya ini untuk membeli perlengkapan kantor. Kita copy, kita letakkan di kolom memo. Lalu akun yang kita gunakan untuk perlengkapan kantor, kita gunakan store sublist. Seperti ini, use. Ya, kita pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah kita record. Oke, selesai. Kita masuk dokumen nomor 9. Ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya pembayaran listrik dan air bulan November. Oke, jika kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masih ke tab menu banking. Tetapi kalau kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke sales. Ya. Lalu kemudian kalau kita membayar utang berarti masuk purchase ya. Kalau kita menerima pelunasan piutang masuk sales, receive payment. Kalau membayar utang atau mengeluarkan kas untuk membayar utang berarti kita masuk purchase ya, bukan sales, sorry. Purchase lalu masuk ke pay bill. Oke, karena ini mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, kita masuk banking, masuk spend money. Pastikan karena kita mengeluarkan kas itu 2.500.000, berarti kita gunakan cash in bank. Jadi pay from akunnya kita gunakan cash in bank. Kita masukkan nomor buktinya, dikeluarkan BKK 12 strip 1, tanggalnya masih tanggal 14 2022, jumlah yang kita keluarkan di situ 2.500.000. Oke, di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar listrik ya dan air bulan Desember. Oke, yang ini kita copy, kita masukkan ke kolom memo. Oke, akun yang kita gunakan karena ini membayar listrik dan air bulan November, maka akun yang kita gunakan adalah hutang biaya. Kita gunakan hutang biaya yaitu expense payable. Use. Oke, kalau sudah kita tap bisa record. Ya, selesai. Dokumen nomor 9. Masuk ke dokumen nomor 10. Ya, ada faktur kembali ya, nomor faktur. Kopnya perusahaan kita. Berarti ini transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita masuk ke tab menu sales, enter sales. Kita menjual kepada toko raya. Customernya toko raya kita panggil. Use. Oke, masukkan nomor transaksinya F12-3, tanggalnya tanggal 15 Desember, tanggal 15 Desember 2022. Kita masukkan jumlah penjualan. Di sini kita menjual 10 unit. Oke, tab untuk kulkas Panasonic. Kita tab lagi, harga penjualan 6.500.000. Oke, lalu yang kedua, kita pun menjual 10 unit. Kita tab untuk kulkas Toshiba. Tab lagi, harga penjualan 5.500.000. Kita tab, kita lihat subtotalnya 120 juta. Kalau sudah sesuai, PPN-nya 13.200.000. Oke, di sini ada beban angkut lagi 1 juta. Oke, kita masukkan di kolom freight tab sehingga total penjualan 134.200.000. Sudah sesuai dengan dokumen. Oke, kalau sudah ini bisa kita record. Ya, ignore. Selesai. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor berapa ini? Nomor 10 ya, berarti sekarang nomor 11. Kita masuk dokumen nomor 11. Oke, kita lihat di sini kembali ada faktur. Ya, nomor faktur, kopnya undi abadi. Berarti masih sama, masuk sales, enter sales.
Oke, customernya adalah toko Elita. Kita klik Roldinnya. Toko Elita berarti yang ini, use. Oke, kita masukkan nomornya F12-4. Tanggalnya kita tap ya, 17 Desember 2022. Kita masukkan jumlah penjualannya. Kita menjual 15 unit. Tap. Untuk kulkas Panasonic, kita tap. Harga penjualan 6.500.000. Lalu yang kedua, kita pun menjual 15 unit. Tap. Untuk kulkas Toshiba, kita tap lagi. Harga penjualan 5.500.000. Kita tap. Kita cek subtotal 180 juta. Oke, sudah sesuai. PPN 19.800.000 juga sudah. Lalu di sini kembali ada freight collected atau beban angkut penjualan 2 juta. Ini kita masukkan ke kolom freight ini. 2 juta. Kita tap sehingga totalnya 201.800.000. Oke, sudah sesuai dengan yang di dokumen 201.800.000. Oke, kalau sudah sesuai, ini bisa kita record. Ya, ignore. Selesai. Kita masuk ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 12. Ya, dokumen nomor 12 di sini ada nota kredit. Kopnya UD Abadi. Berarti ini bisa kita simpulkan sebagai retur penjualan. Ya, ini adalah retur penjualan dari penjualan dari tanggal 17 ini kepada toko Elita. Kemudian tanggal 18-nya ada pengembalian barang dari toko Elita. Oke, jika ada retur penjualan caranya masih ke sales, enter sales. Oke, di sini customernya toko Elita. Kita masukkan nomornya NK step 1 tanggal returnya 18 Desember 2022. Kita masukkan jumlah returnya di sini mengembalikan 2 unit, berarti min 2. Oke, kita tap untuk jenis barangnya kulkas Panasonic dengan pengembalian harga 6.500.000. Lalu yang kedua, kita pun menerima pengembalian min 2. Ya, 2 unit untuk jenis kulkas Toshiba. Dengan nilai pengembalian adalah 5.500.000. Oke, kita tap ke bawah. Subtotal 24 juta. Oke, sama dengan PPN 2.640 juga sudah sesuai. Sehingga total retur 26.640. Oke, ini jika retur ya, ingat-ingat cara pencatatan seperti ini. Nah, sebelum kita record, maka kita harus mengubah link akun penjualan menjadi retur penjualan. Caranya kita klik yang ini. Untuk barang yang pertama, kulkas Panasonic, klik panahnya. Ya, link akun untuk penjualan berarti yang ini kita ganti dengan sales retur. Karena ini adalah retur penjualan. Oke, ignore. Lalu yang kedua, ini untuk kulkas Toshiba sama, klik panahnya. Ini diganti dengan sales retur. Use. Oke, ya, ignore. Nah, baru setelah itu kita record. Ya, jangan lupa sebelum direkod, ubah link akun dari penjualan menjadi retur penjualan. Oke, kalau sudah kita record. Nah, setelah kita record, maka kita masuk ke register. Ya, register. Oke, kita masuk ke return and credit. Nah, di sini sudah ada data retur penjualan kepada Tokoalita. Nah, kita klik untuk apply to sell. Nah, di sini lalu kita masukkan nomornya NK. Ya, step 1 sesuaikan dengan kode ini. Tanggalnya tanggal 18 ya. Untuk pengembalian tadi tanggal 18 Desember kita masukkan ke sini. Bulan 12 2022. Oke, di sini kita menerima pengembalian dari transaksi tanggal 17. Berarti kita cari transaksi tanggal 17 berarti yang baris kedua nih. Ya, berarti kita menerima pengembalian dari penjualan tanggal 17 ini. Berarti klik di kolom amount applied baris kedua. Ya, di sini. Oke, kita tap ke bawah sehingga out of bilangnya 0. Kalau sudah kita record. Ya, selesai. Itu pencatatan jika ada transaksi penjualan. Oke, sebelum kita melanjutkan ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 13, kita harus mengembalikan link akun penjualan tadi yang kita ubah jadi retur penjualan. Kita masuk ke inventory, item list. Oke, kita ubah, klik panahnya di sini. Link akun sales ini kita ganti kembali menjadi sales. Nah, jangan sampai lupa itu. Oke, satu ignore. Kemudian yang satunya untuk Toshibanya, klik panahnya, kembali kita ganti jadi sales. Ya, jangan sampai
ini tidak diubah karena kalau tidak diubah nanti asumsinya setiap kita ada pencatatan penjualan nanti dikira adalah retur penjualan seperti itu. Yaitu langkah-langkah jika ada retur penjualan. Oke, kita lanjut ke dokumen nomor 13. Ya, di sini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah pelunasan piutang. Oke, kita menerima uang dari adanya angsuran piutang dagang atau kita menerima adanya pelunasan piutang. Nah, jika ada pelunasan piutang, maka kita masuk ke sales. Ya, karena munculnya piutang itu kan karena sebelumnya ada penjualan, kita masuk sales ya. Pada saat ada penerimaan piutang itu pun kita masuk sales, tetapi di sini pilihnya yang receive payment. Kalau enter sales berarti penjualan, tapi kalau receive payment kita menerima pelunasan piutang. Klik receive payment. Oke, pastikan deposito akunnya adalah cash in bank. Oke, customernya kita menerima dari di sini ada tulisan dari toko pojok. Berarti klik toko pojok ini, use. Oke, kita masukkan nomornya BKM 12-1, tanggal penerimaan tanggal 15 Desember 2022. Oke, jumlah yang kita terima 190 juta. Ini kita masukkan ke kolom amount receive ini. Oke, 190 juta. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini adalah untuk pelunasan atau cicilan mungkin bisa kita catat di keduanya ini ya. Karena di sini tidak ada keterangan. Jadi 99 juta ini 170 juta. Kita nerima 190 juta. Oke, berarti ini bisa kita klik di sini mungkin. Ya, di sini. Dan di sini ya. Jadi 190 juta ini pelunasan untuk yang pertama itu 99 juta, sisanya untuk pelunasan yang 170 juta ini. Berarti kekurangannya 99 ke berarti berapa ini? Kurang 90 juta ya. Kita ambilkan di sini berarti. Kita tap ya. Jadi seperti itu ya, diklik duanya, pelunasan yang pertama dan pelunasan untuk yang piutang tanggal 11 ini. Kita klik di kolom non apply dua-duanya. Seperti itu. Ya, kalau sudah kita record. Ya, itu transaksi nomor 13. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 14. Masih dengan bukti penerimaan kas, itu angsuran piutang dagang dari toko Seven. Caranya sama, masuk sales, receive masuk ke receive ya, receive payment, pastikan cash in bank. Yang kedua kita nerima dari toko Seven, berarti yang ini use. Oke, kita masukkan nomornya BKM 12-2 tab tanggal 17 Desember 2022. Kita menerima pelunasan atau angsuran 350 juta ya. Oke, 350 juta itu untuk membayar piutang atau kita terima dari pelunasan untuk tanggal 29 dan tanggal 12 Desember ini. Berarti dua-duanya diklik seperti ini. Lalu kita tap sehingga out of bilnya 0 di sini. Jumlah pelunasan 350 juta atau jumlah pelunasan piutang 350 juta. Oke, kalau sudah kita record. Ya. Langsung dokumen nomor 15. Ada bukti penerimaan kas kembali. Sama ya, kita kalau kali ini terima dari toko raya. Sales, receive payment, kita panggil dari toko raya ya ini. Oke, use. Oke, kita masukkan BKM 12-3 tanggal transaksi tanggal 20 Desember 2022. Jumlah yang kita terima di sini adalah 190 juta. Oke, 190 juta itu untuk pelunasan yang tanggal 23 77.700 ya, 77.700 dan sisanya untuk membayar tanggal 15. Tetap sehingga total seluruhnya 190 juta ya. Oke, kalau sudah kita rekod. Langsung dokumen nomor 16, kembali ada bukti penerimaan dari toko Elita. Masih sales, receive payment. Oke, di sini dari Elita sekarang. Use, masukkan BKM 12-4. Oke.
Tab tanggal 20 masih Desember 2022 yang kita terima dari Elita adalah 175.160. 170.160. Oke. Itu untuk pelunasan piutang tanggal 27 dan tanggal 17. Ya. Kalau sudah kita tap, pastikan di sini out of bilnya 0. Kalau sudah kita record. Ya, itu dokumen nomor 16 masuk ke dokumen nomor 17. Nah, di sini ada bukti pengeluaran kas untuk membayar utang gaji, nah, bukan membayar utang dagang. Berarti jika pengeluaran kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke banking, masuk ke spend money. Pastikan di sini karena kita mengeluarkan menggunakan cash in bank, maka pay from akunnya kita ganti di sini jadi cash in bank. Kita masukkan nomornya BKK 12-2. Tanggal transaksi tanggal 21 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan untuk membayar utang gaji adalah 5.900.000. Oke, keterangannya untuk membayar utang gaji bulan November. Kita letakkan di sini. Ya, kita copy. Nah, akunnya sendiri untuk utang gaji bulan November, maka di sini akunnya kita gunakan utang biaya. Kita gunakan expense payable. Berarti yang ini. Nah, ya yang ini use. Oke, otomatis 5.900.000 turun ke bawah. Kalau sudah kita record. Oke, lanjut ya ke dokumen nomor 18. Kembali bukti pengeluaran kas ini untuk membayar angsuran pokok ya, angsuran pinjaman bank ya, beserta bunganya. Oke, karena di sini mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, berarti kita masih ke banking, spend money, pastikan di sini adalah cash in bank. Oke, kita masukkan nomor buktinya BKK 12-3. Oke, tanggalnya tanggal 22 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan adalah 164 juta. Ya, ini untuk membayar angsuran ya. Pembayaran pokok pinjam, pembayaran angsuran gitu aja. Oke, kita pembayaran angsuran bank ya. Oke, seperti ini. Oke, akun yang kita gunakan ada dua karena ada angsuran pokok. Angsuran pokok ini kita gunakan akun bank Bank Mandiri Loan. Itu nilainya adalah 150 juta. Dan yang kedua, untuk bunganya ini kita gunakan akun interest expense. Ya, interest expense, use. Sisanya 14 juta. Oke, sudah sesuai ya. Tap. Kalau sudah kita record. Ya, selesai. Dokumen nomor 18. Masuk ke 19. Kembali ada bukti pengeluaran kas, tapi di sini keterangannya untuk membayar angsuran hutang dagang atau membayar hutang dagang. Nah, ini bedanya dengan dokumen yang nomor 18 dan nomor 17. Di sini nomor 19 kita membayar hutang dagang. Jika membayar hutang dagang, maka kita masuk ke purchase ya, karena munculnya hutang itu dari pembelian. Purchase masuk ke pay bill. Oke, di sini kita membayar utang dagang itu kepada Gunung Kawi. Maka suppliernya kita panggil Gunung Kawi di sini. Use. Oke, kita masukkan nomor buktinya BKK 12-4, tanggal transaksi tanggal 24 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan untuk bayar utang 200. Ya, di sini untuk membayar utang dagang tanggal 25, berarti di sini sisanya untuk membayar yang tanggal 2 Desember di sini. Kalau sudah kita tahu. Sehingga total yang kita keluarkan 200 itu untuk membayar utang tanggal 23 dan tanggal 2. Oke, kalau sudah kita rekod. Ya, dokumen nomor 20. Ini dokumen terakhir ya. Oke. Kembali bukti pengeluaran kas membayar utang dagang. Masih sama masuk purchase, pay bill. Nah, yang di sini kita untuk yang sekarang membayar kepada Bromo. Berarti suppliernya kita panggil untuk yang Bromo. Berarti yang ini. Oke, nomor buktinya BKK 12-5. Oke, tanggalnya tanggal 26 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan untuk bayar kepada Bromo ini adalah 234 juta. Nah, ini untuk membayar yang tanggal 20, yaitu 99 juta. Sisanya untuk membayar tanggal 5. Kita tap sehingga 0. Record. Ya, selesai. Untuk pencatatan dokumen transaksi nomor 1 sampai nomor 20. Untuk selanjutnya,
kita akan coba mengerjakan untuk yang bukti memorial ya. Ini akan kita kerjakan di pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup untuk pencatatan dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan nomor 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.